Setengah bulan kemudian, kakak ketiga, apa yang kita lakukan di sini? Membelikanmu rumah. Kakak ketiga, apa kau gila? Rumah-rumah di sini sangat mahal. Kakak sulung kakak kedua, aku berencana membeli 3. Kita bersaudara akhirnya berkumpul kembali. Enaknya tinggal berdekatan agar kita bisa saling menjaga. Kakak sulung kakak kedua, lihatlah, aku mau ke toilet. Ini terlalu mahal. Apakah kalian bertiga ke sini untuk melihat-lihat rumah? Biar aku perkenalkan. Kami punya rumah terbaik di selatan kota. Area terluas di sana adalah pengembangan dari grup Sengsi. Kukira kalian sekelompok nyonya kaya. Ternyata kalian cuma orang udik. Kaulah perebut suami orang itu. Runan, manajer kau. Bagaimana denganku? Keluar jika kau tak ingin dipecat. Kenapa kau memukulku? Bukankah kau hanya perebut suami orang yang menjijikan? Yang tak dicintai. Itulah yang kau sebut perebut suami orang. Lagi pula butuh 2 orang untuk berselingkuh. Bahkan tak bisa mengendalikan suamimu sendiri. Haruskah kau menyalahkan orang lain? Lihat. Bajumu itu 999 yuan dari Pinduoduo, gratis ongkirkan. Menyebutnya kain perca saja, sudah pujian. Tak akan ada yang mengambilnya dari tempat sampah di luar. Kau tak akan mengambilnya dari tempat sampah kan? Tak heran begitu kau masuk. Aku mencium bau sampah. Angsia diam. Kaulah yang harus diam. Kusarankan kau. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat ceraikan Shixi. Lagi pula, kami punya anak sekarang. Dan itulah anak laki-laki yang selalu kau idamkan. Biar ku beritahu kau. Kakakku tak menginginkan pria brengsek itu. Mereka akan segera bercerai. Kuharap kalian 2 sejoli. Bahagia selamanya. Kalau mau cerai cepatlah. Apa? Mengulur-ulur waktu. Apa kau menunggu pinjaman 100.000 yuan dari keluarga Sui Cair agar kau bisa mengambil bagian? Sui Seksi sudah tua dan tak kompeten. Kau sampai jatuh cinta padanya. Bukankah karena uangnya? Diam. Seseorang usir kedua orang udik ini. Keluar sini. Pintu masuk kantor penjualan Hoxing Houting. Bukan untuk orang sepertimu. Berhenti. Coba saja sentuh kakakku. Oh, dan Tuan Lin palsu ini. Seret mereka bertiga keluar. Kau. Lin Shengnan, beraninya kau memukulku. Kenapa aku tak berani? Saat kau memukul kakakku tadi, kau tampak cukup berani. Aku sangat marah. Satpam, usir mereka dari sini ketiganya. Aku tantang kau untuk mencoba. Hoxing Houting, beginikah caramu memperlakukan calon pembeli? Pembeli? Kau? Kalian orang udik. Apa kalian tahu berapa harga apartemen ini? 50 juta. Kalian bahkan tak mampu 5.000. Apalagi 50 juta. Ansia, kau akan menyesal menilai orang dari penampilannya. Kau bermain api. Kakak ketiga 50 juta selalu mahal. Itu di luar mimpi terlihat kita. Jangan dibeli. Kakak sulung wanita simpanan itu baru saja menghinamu. Bisakah kau melupakannya saja? Anda tidak tahu kan Nyonya? Shengnan ini adalah CL Group Sengsi. Kau menyinggungnya. Kau mempertaruhkan penarikan investasinya dari pengembangan Hoxing Houtingmu. Dia CL Group Sengsi. Jika dia benar-benar CL-nya, dia bisa dengan mudah membeli lusinan apartemen di sini. Apa kau mampu membeli satu saja? Biar ku jelaskan. Jika Lin Shengnan adalah CL-nya, aku akan makan seluruh gedung ini. Kalian semua dengar itu, gak? Baiklah. Ini kartu hitam. Ada 200 juta di dalamnya, Gasek.
Masih berakting ya? Lin Xiangnan bermain jadi gadis kaya. Tepat di depanku. Ini semacam kartu telepon. Ambil pembaca kartunya. Lin Xiangnan, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Berlutut dan minta maaf. Atau, aku akan membuatmu menyesal telah berurusan denganku. Manajer An. Cepat kau menyebut dirimu manajer. Apa kau tahu cara menggunakan benda ini? Transaksi 110 juta berhasil. Ini tidak mungkin. Sudah kuduga. Kau mencuri kartu ini kan? Apa kau buta? Jelas-jelas ada nama kakak ketigaku di sana. Lin Xiangnan. Uangnya sudah dibayar. Ayo tanda tangani kontraknya. Kau. Apa yang kau sombongkan? Kami tidak akan menandatangani kontrak ini. Aku tidak akan menjual. Kau yakin? Aku manajer buat Sing Hati. Aku yang berhak memutuskan di sini. Kukatakan tidak dijual, ya tidak dijual. Tuan Xiao, ada apa Anda kesini? Oh ya, 3 orang udik ini menyamar sebagai presiden kami. Aku hanya memberi mereka pelajaran untukmu. Dasar ideal. Tuan Xiao, kau buta seperti kelelawar. Presiden Lin, tolong tenang. Aku kurang tegas dengan stafku. Mohon bermurah hatilah. Dia benar-benar Presiden Lin dari grup Shengxi. Tuan Xiao, orang ini bilang aku tidak bisa membeli apartemen setelah aku membayar. Masalah ini, Presiden Lin, dia bicara omong kosong. Akan kurus ini 3 apartemen yang baru saja Anda sukai akan kuberikan secara gratis. Dan uang yang baru saja Anda bayar akan dikembalikan sepenuhnya. Bagaimana? Tuan Xiao, aku tahu ini bukan salah Anda. Tapi manajer yang Anda promosikan secara pribadi ini tidak hanya menjadi simpanan seseorang, tapi reputasinya juga buruk. Jika orang seperti ini tetap di perusahaan, aku harus mempertimbangkan kembali investasi saya. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Tuan Xiao, kumohon jangan. Seseorang usir orang ini dari ini. Tunggu. Presiden Lin, aku salah. Tolong bermurah hatilah. Maafkan aku, kumohon aku salah. Minta maaf pada adikku. Runan. Cahonan. Maaf, aku salah. Kumohon, kasihanilah aku. Aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Presiden Lin, Tuan Xiao, jangan pecat aku. Shengxi, bajingan kau. Kakak, aku salah. Liu Jing, cepat hubungi layanan darurat. Ada yang terbunuh. Diam, berdoalah agar kakak baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu pada kakak, aku takkan melepaskanmu. Adik ketiga, bagaimana keadaan kakak sekarang? Dokter bilang dia sudah melewati masa kritis. No. Apa yang terjadi di sini? Pasangan ini membawa pertengkaran mereka ke rumah sakit. Ini bukan perkelahian, ini KDRT. Adik ketiga, kenapa kau masih saja keras kepala? Lagi pula kau tak boleh bicara pada ibu seperti itu. Minggir. Kami kesini untuk bertemu Ceonan. Pergi. Bocah kurang ajar. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Dokter sudah bilang, kakak sulung perlu istirahat dalam kondisinya saat ini. Kau tak seharusnya mengganggunya. Kau diam-diam membiarkan Zoe Shengxi menyiksanya berulang kali. Apa yang kau pikirkan sebelumnya? Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti itu? Adik ketiga, jangan. Begini amat. Aku paham. Ibu salah. Ibu cuma khawatir dengan kakakmu, makanya ibu datang menjenguknya. Apa kau tak bisa memaafkan ibu? Kalau kau benar-benar tahu kau salah, kau seharusnya mendukung kakak sulung menceraikan Zoe Shengxi. Tapi Zoe Shengxi orang berpengaruh. Kita tak sanggup menyinggungnya. Xiangnan, kau tidak mengerti. Kakak sulungmu, kalau dia bercerai,
Siapa yang akan menanggung kakak sulungmu dan kedua anaknya itu? Aku. Hai Shengnan, aku punya ide. Kau bayar 100 juta sebagai uang perceraian dan aku jamin Zui Shixi akan menceraikan kakak sulungmu. Lalu kita kasih Zui Shixi 1 juta. Sisanya jadi milik keluarga Lin kita. Perceraian ini harus terjadi. Bagaimana dengan uang perceraiannya? Kau tak akan dapat sepeser pun. Usir mereka dari sini. Jika kalian berani mengganggu istirahat kakak, aku belum selesai dengan kalian. Bukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang coba kau lakukan? Lin Sheng dan aku ibunya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggangguku? Kenapa kau menangkapku? Lin Sheng dan anak durhaka. Aku akan menghancurkan reputasimu, percayalah. Kau punya uang, tapi tidak mau menghabiskannya untuk keluargamu. Feng Shi. Semuanya lihat. Semuanya nilai sendiri. Putriku Lin Shengnan. Sekarang, setelah dia kaya memandang rendah orang tuanya. Dia bahkan tidak menginginkan orang tuanya lagi. Aku membesarkannya dengan sia-sia. Mana orang-orang Shengxi Group? Grup macam apa ini? Bibi Paman Lin. Apa yang kalian lakukan di sini? Jika kalian membuat masalah lagi, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian. Kau mau mengusirku? Kami sudah setua ini, apa kau takut pada kami? Hah? Coba usir aku. Lin Xingnan itu anak yang tidak tahu berterima kasih. Aku susah payah membesarkannya. Dan sekarang, dia tidak mengakui orang tuanya. Lin Xingnan keluar. Hei, apa yang kau lakukan? Bibi Li. Hei, ngapain lo? Kamu lagi ngapain? Apa? Berani-beraninya kau sentuh aku. Fitnah, aku tidak menyentuhmu. Kau memukulku. Bunuh saja sekalian. Dia mau mukul orang. Ya ampun, masa si Eolin kita? Anak durhaka begini? Kejam banget. Lihat orang tuanya itu. Kayaknya bukan orang baik-baik juga. Keluar. Mundur. Usir dua pengacau ini. Eolin. Bagaimanapun juga mereka orang tuamu. Lin Xingnan, akhirnya kau keluar juga. Kau mau mengusirku? Aku tidak akan pergi. Coba saja usir aku. Kalau kau usir aku akan. Aku akan kambuh. Aku akan kambuh. Aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Aduh, dia sekarat. Pembunuhan. Tolong. Aduh, gawat. Panggil ambulans. Eolin. Sepertinya Bibi benar-benar sakit. Ibu. Ibu, ada apa, Bu? Esut. Dokter, ibu saya kenapa? Ini yang ibumu berikan padaku. Dia memintaku membuatkan rekam medis palsu untuk penyakit parah. Tapi aku harus bilang sekarang. Ibumu memang mengidap penyakit parah. Hasil tes menunjukkan. Tapi masih stadium awal. Penyakit parah. Nenek tua kau licik sekali. Oh, bisa-bisanya kepikiran ide sebagus ini. Betul. Si anak sialan ini. Kali ini, dia pasti akan memberi kita uang banyak. Lalu kita bisa beli rumah besar di kota. Dan mencarikan Dong Liang istri yang bisa memberinya anak laki-laki. Biarkan Dong Liang bergabung dengan Shengxi Group. Jadi bos besar. Oh, Dong Liang kita. Kali ini, dia benar-benar akan membanggakan leluhur kita. Memang. Aku tidak salah menikahimu. Dasar tua bangka. Bu, prosedur rawat inap sudah selesai. Ibu akan dioperasi 3 bulan lagi. Rawat inap apa? Operasi apa? Penyakit ibu memerlukan operasi. Ya ampun. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Beri aku uangnya. Bawa ke sini. Aku akan periksa sendiri. Tidak perlu. Aku punya 2 kartu di sini.
Satu berisi 5 juta, yang satunya 100.000. Jika kau pilih kartu 500.000, aku akan merawatmu. Aku akan memastikan kau punya makanan dan minuman. Jika kau pilih kartu 10 juta, kita putus hubungan. Beri kami keduanya saja. Biar ku bilang. Jangan mimpi. Kau putriku. Dan akan selalu begitu. Kami pantas menghabiskan uangmu. Kau tidak bisa memutuskan hubungan dengan kami. Putus hubungan. Mudah sekali. Tapi ambil uang ini. Dan lakukan pemeriksaan kesehatan lengkap. Dasar anak sialan. Menganggap aku sakit dan berharap aku mati. Aku sehat walafiat. Oh, Pak Tua. Ini 500.000. Dan ini 1.000. Seumur hidupku aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Kita dapat jackpot. Keluarga Lin dapat 15 juta. Aku nggak dapat apa-apa. Lin Chaonan, Lin Shengnan. Lihat saja nanti. Hi Lin Xiang, lagi ngapain? Ada ide cari duit nih. Mau ikut nggak? Kalian siapa? Wah, istriku. Kamu sudah pulang. Jangan sentuh aku. Aku kesini untuk bercerai denganmu. Lin Chaonan, kamu pikir bisa ninggalin aku dan anak demi hidup enak? Nggak akan bisa. Zui Sixi dengar ya. Aku bawa anak-anak perempuan. Soal kamu kita sudah selesai. Hei, jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ma, ini pacarku Xingnan. Halo Bibi. Jalan sedikit biar kulihat. Liu Yuxin, Nyonya grup Liu. Selain wajahnya lumayan, badannya kok kurus kering begini. Dan dia sudah tua. Apa dia bisa melahirkan anak laki-laki? Bibi, ini sedikit tanda mata dari ayah baptisku dan aku. Ayah baptis apa? Bibi, apa maksudnya ini? Nah, tahukah kau wanita ini punya ayah baptis? Memangnya kenapa kalau punya ayah baptis, Bi? Sudahlah, jangan dibahas. Sebenarnya ayah baptis ini cuma kedok untuk menutupi rahasia busuk. Astaga. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Xingnan bilang ayah baptisnya seorang pengusaha. Beberapa tahun lalu, dia menyelamatkan nyawanya secara tak sengaja. Dan karena itulah, dia mau mengangkatnya jadi anak baptis. Dan ayah baptisnya tidak punya anak. Jadi semua hartanya akan jadi milik Xingnan. Xingnan, silakan duduk. Jadi Xingnan, ayah baptismu bisnis apa? Ayah baptisku di bidang properti. Properti. Dia pintar sekali membungkus dirinya. Padahal mungkin cuma kuli bangunan. Sehari dapat berapa? 100 juta. 100 juta, nak dengar itu? Kalah sama kuli bangunan. Nah, kamu tidak boleh menikahi wanita seperti ini. Bu, aku sungguh mencintai Xingnan. Karena anakku menyukaimu. Kurasa tak masalah kau miskin. Tapi apa kau punya izin tinggal di Nancheng? Ya. Oh, rumahmu seberapa besar? Apa di pusat kota? Beberapa ratus meter persegi. Ayah baptisku suka lingkungan yang tenang, jadi dia membelinya di pinggiran kota. Jadi cuma rumah pekarangan di desa. Bibi, apa Bibi menilai orang hanya dari kekayaan dan punya rumah atau tidak? Lin Xiang dan keluarga Lu punya status dan kedudukan di Nancheng. Kami orang penting. Kami sedang bekerja sama dengan Shengxi Group.
Dan kekayaan bersih kami akan meningkat beberapa kali lipat di masa depan. Sengxi Group pas sekali. Saya Lin dari Sengxi Group. Bibi Lu Xiao. Apa aku mengganggu? Ngapain kau di sini? Oh, aku yang memintanya datang. Ayo Lily. Cepat. Duduk di sebelah Bibi, cepat duduk di sini. Bibi, ini hadiah yang khusus kupilih untukmu. Bibi, ini berlian Afrika Selatan 888 karat. Lihat Lily kita. Seperti yang diharapkan dari putri ketua Sengxi Group. Kemurahan hatinya jauh lebih mengesankan daripada orang-orang udik itu. Apa katamu? Dia putri ketua Sengxi Group. Betul, Lily kita adalah putri ketua Kang Sengxi. Putri Kang Lily. Kapan ayah baptis punya anak perempuan lagi? Nona Lin, ayahku tidak pernah mengungkapkan identitasku secara publik untuk melindungi keselamatanku. Wajar kalau kau tidak tahu. Jadi dia palsu. Lu Xiao kerja sama kita dengan Kang Shi Group. Semua berkat bantuan Lily. Kau tak perlu repot-repot. Lu Xiao, aku juga punya hadiah untukmu. Rolex ini, aku tahu ini akan cocok untukmu saat pertama kali melihatnya. Aku pernah lihat yang ini. Harganya lebih dari 2 juta. Lily, aku menghargai kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Oh, kalau kau tidak mau, aku saja yang ambil. Lily, kau sangat perhatian pada Lu Xiao kita. Tidak seperti orang udik bintang CIH bintang, yang hanya memberi hadiah murahan dan norak. Nona Lin, aku tidak tahu kau akan ada di sini hari ini. Kalau tahu, aku pasti sudah menyiapkan hadiah untukmu juga. Nona Kang, nadamu sangat sehat sampai tercium bau teh hijaunya. Bibi, lihat dia. Lin Xiangnan minta maaf ke Lily kita sekarang juga. Bibi, aku datang membawa berlian jutaan dolar dan anggur premium. Tapi aku tak menyangka kau sekurang ajar ini. Semua orang bisa sesumbar seperti itu. Dengan statusmu, kau mungkin cuma mengais sisa di toko dolar. Sisa? Kurasa dia yang memungut sisa. Dapat cashback 2 yuan dengan ulasan bagus. Ini nggak mungkin barang gratis ongkir 99 yuan kan? Lily, ada apa? Apa jam tangan ini benar barang gratis ongkir 99 yuan? Cepat jawab. Tentu saja tidak. Aku tahu apa yang terjadi. Pasti jam yang kubeli ditukar oleh sopirku. Aku akan kembali dan mencarinya sekarang. Sopir, jadi di mana sopirmu? Suruh dia kemari sekarang. Ya. Lin Xiangnan, kenapa kau ribut-ribut begini? Lily adalah putri Kang Sengxi. Hartanya miliaran. Dia tak mungkin punya barang murahan. Benar kan, Lily? Bibi, kau mengerti aku. Lily, kalau kau jadi menantu perempuan ibu pasti mimpi indah terus. Bu Xiangnan masih di sini. Lin Xiangnan, dia cuma udik. Benar-benar keren. Lily kita ini pewaris grup Sengxi. Seluruh grup Sengxi akan jadi miliknya suatu hari nanti. Benar kan, Lily? Bibi, kebetulan sekali. Aku CEO grup Sengxi saat ini. Xiangnan, apa yang kau katakan tadi benar? Benar, aku baru saja mengambil alih. Pesta pelantikannya masih beberapa hari lagi. Jadi aku belum sempat memberitahumu. Xiangnan, kau hebat sekali. Mustahil, Lin Xiangnan, kau pasti bohong. Bohong besar sekali. Kalau kau CEO grup Sengxi, kenapa Lily kita belum pernah bertemu denganmu? Dia kan putri kandung ketua. Cukup, diam. Aku tak mau dengar kai bohong. I'm Emu. Lu Xiao, usir pembohong ini dari sini. Dia tak diterima di sini. Aku cuma ingin mentraktir Lily makan malam. Ibu, jangan lupa kerja sama kita dengan grup Sengxi. Masih bergantung pada Lily. Lu Xiao, jangan percaya padanya. Kang Sengxi tidak punya anak kandung. Dia hanya mengakui satu anak angkat perempuan, yaitu Bibi.
Karena Luciao tak ingin aku di sini. Aku pergi sekarang. Aku masih harus memberitahu ayahku untuk menambah 50 juta lagi ke perusahaanmu. Lily, Lily jangan pergi dulu. Tetaplah di sini. Kita akan segera pesan makanan. Luciao. Sengnan, aku masih mencintaimu. Tapi, keluargaku sangat membutuhkan investasi ini sekarang. Baiklah, aku akan duduk. Ngapain masih berdiri di situ? Mau numpang makan malam dengan muka tebal? Luciao, aku merasa tidak enak badan. Aku pergi dulu. Oke. Udik mau kawin kaya, Ci. Kenapa sih Ibu Luciao sombong banget? Xiaozi, penyerang ulung. Kau siapa? Kau sedang apa? Ah, kau berdarah. Kau kenapa? Cepat-cepat bangun. Aku antar kau ke rumah sakit. Pasien ini ditikam. Untungnya ia segera dibawa ke rumah sakit dan tidak dalam bahaya. Terima kasih, dokter. Kenapa kau bangun? Berbaringlah. Tunggu sebentar. Halo. Apa? Cerai? Oke, tunggu, aku segera ke sana. Aku sudah bayar biaya pengobatannya. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Namaku Xiaozi. Siapa namamu? Orang ini aneh sekali. Nah, kudengar orang tua kandungmu akhir-akhir ini makin rakus dan tak pernah puas. Mereka pergi ke perusahaan untuk membuat keributan. Iya. Maaf telah menyebabkan masalah bagi perusahaan ayah angkat. Perusahaan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Eno. Apa yang perlu disesali? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kudengar seseorang hampir menyerangmu baru-baru ini. Sungguh berani. Beraninya mereka mengerjai putri Kang Shengxi. Ayah angkat. Hal seperti ini tak akan kubiarkan terjadi lagi. Sulit untuk berjaga-jaga terhadap orang jahat. Jadi, aku telah mengatur pengawal untukmu. Untuk melindungi keselamatanmu. Anak ini bisa menghadapi 100 orang. Menghadapi 100 orang. Ya, dia telah melewati banyak pertempuran. Nanti kau lihat saat bertemu dengannya. Xiaozi, masuklah. Kita bertemu lagi. Kalian berdua saling kenal? Ya tidak. Ayah angkat sebenarnya. Kami baru bertemu sekali. Kami tidak terlalu akrab. Bertemu sekali adalah takdir. Xiaozi, ingat saat kau di dekatnya. Nona muda aman. Dan saat kau tidak di dekatnya, dia tetap harus aman benar. Ayah angkat, apakah ayah sudah memeriksa latar belakang Xiaozi? Dan statusnya? Aku sudah menanyakannya. Dia yatim piatu dibesarkan di panti asuhan jujur dan baik hati. Dia pernah terluka parah, aku menyelamatkannya. Sejak itu, dia berada di sisiku. Sangat setia. Baiklah, aku percaya padamu, ayah angkat. Bagus, sekarang aku bisa tenang. Kau mau kemana sekarang, Nona? Kemal. Pusat perbelanjaan Nancheng. Lily. Kenapa pecundang ini mengikutiku lagi? Akhirnya aku berhasil dekat dengan Luciao. Aku harus segera memutuskan hubungan dengan pecundang ini. Lin Dongliang, kenapa kau di sini lagi? Lily, aku punya uang sekarang. Ayo kita menikah. Uang 100.000 sebagai mas kawin, mobil 100.000, dan apartemen di pusat kota. Apa kau punya semua itu? Lily, kartu ini berisi 500.000. 500.000 apa? Lily, aku bisa memenuhi semua syaratmu. Ayo kita segera menikah. Kartu ini tidak kosong kan? Akan kutunjukkan padamu. Benar-benar ada 500.000. Tapi ke siapa kau transfer 300.000? Ah, investasi kecil. Bukan apa-apa dalam beberapa hari.
300.000 itu akan menjadi 600.000. Dongliang, kau hebat sekali. Jadi aku bisa belanja sepuasnya sekarang. Beli apapun yang kau mau. Sayang, aku cinta kamu, ayo pergi. Pusat perbelanjaan Nancheng. Kenapa kau membelikanku jam tangan? Bukan cuma jam tangan. Aku akan mengganti seluruh isi lemarimu. Aku tidak mau. Kau pengawalku. Saat kau keluar, kau mewakiliku. Kau harus menerimanya, kau harus. Halo, bolehkah aku melihat jam tangan hitam itu? Tolong perlihatkan jam tangan hitam itu. Dari mana datangnya orang udik ini? Sok kaya. Bolehkah aku melihat jam tangan hitam itu? Kebijakan toko kami adalah tidak boleh mencoba tanpa membeli. Jika Anda ingin mencoba sesuatu, ada toko diskon di sebelah kiri. Baru pertama kali aku mendengar toko jam yang tidak membolehkanmu mencoba jam tangan. Banyak hal yang belum kau dengar, sayang. Kau tahu berapa harga jam tangan ini? Satu berliannya saja mulai dari 500.000. Kalian berdua mungkin tak akan bisa dapat uang sebanyak itu seumur hidup. Jangan buang waktuku pergi sana. Beginikah caramu memperlakukan pelanggan? Sikap macam apa ini? Serius, dia pelanggan. Dan kalian berdua cuma orang numpang lihat. Jangan buang waktuku, aku tak punya waktu bermain dengan kalian. Nona, mungkin jangan dibeli terlalu mahal. Jam tangan ini bahkan kurang pantas untukmu. Untuk tempat-tempat yang kau kunjungi, barang yang lebih murah tak pantas. Udik banyak bacot. Tak heran, begitu aku masuk toko ini, aku mencium bau kemiskinan. Jadi kau di sini? Ngapain kau di sini? Aku ambil versi wanita untuk jam tangan ini. Tentu saja, Nona. Tunggu sebentar. Lin Xingnan, kukira kau polos. Berkencan dengan Lu Xiao sambil memelihara cowok simpanan. Jika Lu Xiao tahu, kau pikir dia masih mau denganmu? Lu Xiao mencintaiku. Apapun yang kau katakan, dia tak akan percaya padamu. Atasan yang kau pakai itu memang Dior sih, tapi kerahnya agak aneh. Bukannya itu barang KW $1 dari internet. Lin Xingnan, kau cuma ini. Fitnahmu tak akan berhasil. Selama Ibu Lu Xiao menyukaiku dan tak menyukaimu, kau tak akan pernah bisa menikah dengan keluarga Lu. Kau punya waktu untuk mencemaskanku. Sebaiknya kau cemaskan dirimu sendiri. Dan bagaimana kau akan menutupi kebohonganmu? Sepertinya kau masih belum tahu identitasku dan koneksiku yang lainnya. Aku cinta pertama Lu Xiao. Apa katamu? Sepertinya Lu Xiao tak memberitahumu. Lin Xingnan, Lu Xiao benar-benar tak memberitahumu, kan? Itu karena dia merasa bersalah. Kau sudah kalah. Nona, jam tangan Anda sudah dikemas. Harganya 199 lak. Tunai atau kartu? 199 juta. Dongliang, sini bayar. Datang, sayang, datang. Ngapain kau di sini? Dongliang. Pacar yang kau sebutkan, itu Kang Lili. Aduh, sakit. Iya, dia calon adik iparmu. Dongliang, kau kenal dia? Ini kakak perempuanku yang ketiga. Aduh, gawat. Aku akan ketahuan. Keluarga lu memang kaya. Tapi si tolol Lin Dongliang ini lebih mudah ditipu. Aku tak mau kehilangan sapi perah ini. Dongliang, kenapa kau tak bilang dia kakakmu? Lili, jangan hiraukan perempuan ini. Wanita ini memutuskan hubungan. Diusir dari keluarga Lin. Diusir? Kenapa? Perempuan ini jahat. Berhubungan dengan keluarga Lin kami yang terhormat. Sialan. Lili sudah. Mau beli apa? Cepitan ya. Gesek. 199 juta pembayaran disetujui. Nona, jam tangan Anda. Dongliang, kalau kau serius mau menikahi Nona Kang ini, dia tak sesederhana itu loh. Lebih baik kau awasi dia. Kau siapa sih? Ku bilang urus urusanmu sendiri. Aku dan Lili baik-baik saja tahu. Hei, jaga tanganmu, Bung. Jangan bikin ribut. Aduh, suruh dia lepasin dong. Lepasin. Enyah kau. Xiaoze, lepaskan dia. Berani sekali kau. Sentuh aku lagi, ku bunuh kau. Jangan pukul aku. Jangan bertengkar lagi, aku salah. Lin Dongliang, dasar pengecut. Memalukan. Oh, aku terlalu bermartabat untuk meladeninya. Tunggu saja sampai aku bertemu dia lagi, aku hajar dia. Jadi bagaimana sekarang? Tanganku lecet nih bantuin kamu tadi. Dan kamu nggak peduli. Oh, maaf ya, salahku deh, nanti aku transfer lagi 100.000. Kok saldomu cepet banget habisnya? Tinggal 30.000 di kartumu.
Diinvestasiin ke tempat yang pasti sayang, jangan khawatir. Sebentar lagi balik 20 juta kok. Yakin nggak ditipu? Seng kan sobat kentalku. Dia nggak mungkin nipu aku. Tapi ya semua telurku ada di keranjang itu. Harus awasin Lin Seng dong. Kalau gitu, aku temuin dia nanti malam. Lu Xiao keluar. Ngapain kamu kesini? Pergi, kamu nggak diterima di sini. Lu Xiao keluar. Kita bisa bicarakan baik-baik. Anakku udah putusin kamu. Masih berani juga kamu nunjukin muka di sini. Tante pasti ada salah paham antara aku dan Lu Xiao. Kalaupun dia mutusin aku, setidaknya dia harus bilang langsung ke aku. Tante ngapain sih? Lin Sengnan. Keluyuran sama Brondong. Berani-beraninya kesini dan lawan kita. Nggak tahu malu. Brondong apa? Siosi itu pengawalku. Nggak ada apa-apa di antara kami. Kamu udik. Kamu pikir kamu sanggup bayar pengawal? Pergi dari sini. Keluarga lu cuma mengakui Lily sebagai menantu kami. Lu Xiao keluar. Kita bisa bicarakan baik-baik. Gimana sih kamu? Nggak tahu malu? Ngejar-ngejar cowok kayak nggak ada hari esok. Sekarang kamu mau apa lagi dariku? Lu Xiao, ikut aku keluar. Kita selesaikan ini. Nggak ada alasan lagi. Kita udah selesai. Aku nggak mau dengar sepatah kata pun lagi. Lu Xiao, kita bersama selama 3 tahun. Apa kamu nggak percaya sama aku? Kak Lu Xiao, kamu ngomong sama siapa? Ngapain dia di sini? Jadi ini cowok cakep yang kamu omongin ya? Nuduh orang lain buat nutupin kesalahan sendiri. Lin Sengnan, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Buat bersihin namamu sendiri. Kamu nuduh aku sama kayak Lily. Lin Sengnan, aku nggak kenal kamu lagi. Begitu, ya kamu anggap aku. Sengnan, kalau kamu nggak hargai reputasimu sendiri, gimana bisa kamu nuduh aku sama kayak kamu? Lily kami itu cantik dan baik hati. Dia beda banget sama kamu. Lu Xiao, aku mau dengar kamu bilang itu nggak benar. Bilang itu nggak benar. Cukup, belum puas kamu bohongin aku? Lu Xiao, aku nggak pernah bohongin kamu. Aku cuma bohongin kamu sekali, dan itu cukup. Bahkan sekarang, kamu masih bohong, kamu nggak diterima di rumah ini. Pergi, lepasin aku. Aku nggak akan pergi. Tante, lepasin. Ibu. Sengnan, kok kamu bisa dorong Tante sampai jatuh? Kamu mau dia mati? Aku nggak. Diam kamu, perempuan jahat. Pergi. Lu Xiao, tolong dengarkan aku. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku ketua Shengxi Group. Dia bohongin kamu. Mulutnya penuh kebohongan. Aku bilangin sekarang kita benar-benar udah selesai. Jangan pernah ganggu aku lagi. Melihatmu membuatku muak. Lu Xiao, tega-teganya kau melakukan ini padaku. Apakah 3 tahun itu semua dusta belaka? Lily, gadis yang baik, mulai sekarang, kaulah calon menantu keluarga lu. Ingatlah untuk bicara baik-baik tentangku pada ayahmu. Jangan khawatir, Bibi. Lu Xiao, besok ikut aku ke reuni kelasku. Aku ingin meresmikan hubungan kita. Baiklah. Kenapa mempertahankan pria yang menyakitimu? Tapi kita punya sejarah 3 tahun bersama. Dia tidak pernah mempercayaiku. Anda masih harus memikirkannya. Apakah dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Oh, aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Terima kasih untuk hari ini. Dengan senang hati. Kau basah kuyup. Kenapa kau tidak mandi saja? Aku baik-baik saja. Pergi mandi sana. Aku akan merasa bersalah kalau kau masuk angin karena aku tak mau memotong gajimu. Di mana kamar mandinya? Ada 1 di kamar tamu.
Villa keluarga Lin Chounan. Aku tidak bisa berbuat apa? Apa tentang situasi ayah dan ibu? Kau tak bisa berbuat apa-apa. Aku membesarkanmu. Urus urusan keluarga Lin. Anak tak tahu diuntung. Apa kau mau seperti kakakmu, memutuskan hubungan dengan kami? Daji cepat minta uang pada Lin Shengnan. Benar minta uangnya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Daji. Anakku sayang ibu mohon padamu. 15 juta ini. Semuanya telah ditipu. Adikmu tidak punya uang sepeser pun. Katakan padaku, apa yang akan kita lakukan? Apa gunanya memberitahuku? Lapor polisi sana. Sanji, bagaimana kau bisa begitu berdarah dingin? Aku berdarah dingin. Siapa tadi yang bilang pada Kang Lili? Kalau kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Dan sekarang kau berani meminta uang padaku. Kita keluarga. Bagaimana bisa keluarga menyimpan dendam? Tapi aku tidak bisa tidak menikahi Lili. Hanya karena tidak ada uang. Jadi apa maumu? 15 juta lagi. 15 juta ini. Itu hanya uang kecil bagimu. Berikan pada adikmu, ibu mohon padamu. Ibu Dong Liang, bagaimana kalian bisa seperti ini? San Mei baru saja memberi kalian 15 juta. Dan sekarang kalian minta lagi. Apa kalian vampir? Kau pantas dipukul. Irji, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau pikir kau Lin Shengnan? Tutup mulutmu saat bukan giliranmu bicara. Diam. Lin Shou Cheli Ailan Lin Dong Liang. Aku beritahu kau, aku bukan sapi perahmu. Terakhir kali, aku memberimu 15 juta. Sudah kujelaskan bahwa aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau, gadisku sayang. Kata-kata itu sangat menyakitkan. Ya ampun, membesarkanmu dengan susah payah. Sebelum kau menyakiti perasaanku, bagaimana kau memperlakukanku? Mengapa kau sekarang tidak takut menyakiti perasaanku? Aku sudah membayar semua hutangku. Kita tidak punya hubungan sekarang. Kakak sulung kakak kedua, ayo pulang. Berhenti. Anak durhaka. Akan kupukul kau sampai mati hari ini. Kau siapa? Apa urusanmu dengan apa yang kulakukan dengan anakku? Lepaskan. Berani kau menyentuhnya? Apa urusanmu jika seorang ibu mendisiplinkan anaknya? Apa yang bisa kau lakukan jika aku melakukannya? Akan kupukul kau sampai mati hari ini juga. Nek, kau baik-baik saja. Beraninya kau memukulku. Kau pantas dipukul karena tidak menghormati orang tua. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Lin Shengnan hari ini. Kau melindunginya seperti anjing. Kau siapa dia? Bu, dia cuma benalu. Jadi kau cuma numpang hidup. Cih, begini ya. Pergi sana kalau kau tahu yang terbaik untukmu. Ini urusan keluarga, bukan urusanmu. Urusannya adalah urusanku. Kau tidak tahu. Mataku terbuka. Akan kuberi kau pelajaran hari ini. Aku memukulmu. Kau memukul istriku. Akan kulawan kau sampai mati hari ini. Lin Shengnan, kau sungguh kejam. Lihat apa yang telah kau lakukan pada ibu dan ayah. Beri aku 10 juta sekarang juga. Aku tak akan memberimu sepeser pun untuk biaya pengobatan. Kau sudah melihatnya juga kan? Pukulan pengawalku keras. Jika kau terus membuat masalah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau mungkin akan berakhir di rumah sakit. Aku bisa memukulmu sampai mati di sini sekarang juga. Dengarkan aku, jangan gegabah. Pergi dari sini kalau kau tidak ingin mati. Lin Shengnan, dasar manusia celaka. Anak durhaka. Tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Adik ketiga apa pria ini benar-benar pengawalmu? Ayah baptisku yang menugaskannya kepadaku lumayan kan? Hebat, dia luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat ibu, ayah, dan adik laki-laki begitu menyedihkan. Kerja bagus. Adik ketiga carikan aku dan kakak sulung. Pengawal seperti itu juga. Kakak kedua fokuslah pada studimu. Setelah kau bergabung dengan perusahaan, kau bisa memilih pria baik manapun yang kau inginkan. Kakak kedua, kenapa kau selalu sembrono? Tapi adik ketiga, pria ini sepertinya lumayan. Kalian berdua harus mencobanya. Kakak sulung, apa yang kau katakan? Oh, adik ketiga. Aku tahu apa yang terjadi dengan 15 juta milik Dong Liang. Lin Xing ya? Baiklah, akan ku selidiki. Kakak sulung kakak kedua, apa kalian masih ingin mendukung mereka? Sejak ibu dan ayah mencoba memaksaku menikahi orang cacat itu, aku sudah tidak menganggap mereka. Tapi mereka tetap orang tua kita. Aku tidak peduli dengan mereka. Kakak sulung kakak kedua, apa kalian masih berniat memberi mereka uang? Kakak sulung pikirkan baik-baik. Mereka lubang tanpa dasar. Kapan ini akan berakhir?
Kakak sulung kakak kedua. Kalian berdua pulanglah dulu. Aku harus pergi keluar. Pergi. 15 juta. Hilang begitu saja. Apa kau bodoh? Uang sebanyak itu kau berikan begitu saja pada bajingan Lin Sheng itu. Bu, apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan Lin Sheng Nan. Jika dia memberi kita 1 atau 2 juta setiap bulan, apakah aku akan pergi ke Lin Sheng? Lin Sheng punya hubungan baik dengan Zui Shixi. Kenapa kita tidak minta Zui Shixi mengembalikan uangnya? Ayah tidak ada waktu. Tak ada waktu. Lily bilang, kalau uangnya tidak ada besok, dia akan menggugurkan kandungannya. Itu anakku. Itu cucu laki-lakimu. Oh anak, bayi itu tidak boleh digugurkan, tidak boleh. Itu cucuku. Ya benar-benar tidak boleh digugurkan. Kita tidak bisa memutus garis keturunan keluarga. Tapi sekarang Lin Sheng Nan tidak akan memberi kita sepeser pun. Dari mana aku bisa mendapatkan jutaan? Bagaimana kalau kita beritahu Lily? Adik perempuan ketiganya adalah CEO Fengxi Group. Pak tua, ide bagus. Nak besok, bawa dia ke perusahaan adikmu. Dia akan percayakan? Benar. Ayo lakukan. Kita akan tangani siapapun yang datang. Awasi mereka. Bengkel mobil. Dong Liang, kau di sini. Uang yang kau investasikan terakhir kali sudah berlipat ganda menjadi lebih dari 20 juta. Aku mengincar mobil ini, harganya cuma 3 juta lebih sedikit. Belikan aku mobilnya dulu, baru kau bisa datang ke rumahku untuk membahas pernikahan. Ada apa denganmu? Kucing gigit lidahmu. Lily, mobil ini. Aku tidak bisa membelinya sekarang. Aku tak bisa membelinya. Lin Dong Liang begini, kalau kau tidak mendapatkan uang ini, hari ini, aku akan menggugurkan bayi ini. Tidak, jangan terburu-buru. Aku tidak terburu-buru, katakan padaku, apa yang terjadi? Aku akan jujur padamu. Jangan marah, 15 juta hilang. Apa hilang apa? Lin Dong Liang, kau bercanda Lily. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku bercanda soal ini. Lily, aku benar-benar ingin menikahimu. Meskipun aku tidak punya banyak uang sekarang. Adik perempuanku punya. Adik perempuanku adalah CEO Fengxi Group. Kau bilang adikmu CEO Fengxi Group? Ya, aku tidak bohong. Hari itu membeli jam tangan itu adikku. Itu adikku, adik ketiga. Dia adalah CEO Fengxi Group. Lin Dong Liang, kalau kau mau mengarang kebohongan, setidaknya buatlah yang bisa dipercaya. Seluruh keluargamu berasal dari desa. Kau bohong padaku bilang adikmu CEO perusahaan publik. Aku sungguh tidak bohong. Diam, aku sudah muak. Lin Dong Liang sedang memberitahumu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tunggu. Jangan ganggu Liliku. Bisakah kau kembalikan 1 juta itu dulu? Lin Dong Liang, apa kau laki-laki? Kau ingin kembali uang yang sudah kau habiskan? Tidak mungkin, Lily. 1 juta itu adalah tabungan hidupku. Jika kamu ingin putus denganku, kamu harus membayarku. Kau sentuh aku lagi, aku tantang kau. Lily, bisakah kau setidaknya mengembalikan 500.000? Lepaskan aku, berhenti menggangguku. Kalau kau tidak memberiku uang hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lu Xiao, tolong aku. Dia melecehkanku. Bajingan, lepaskan dia. Bengkel mobil. Kakakku benar-benar menyukai wanita ini. Lu Xiao, syukurlah kau di sini. Jangan khawatir dengan aku. Di sini, dia tidak akan berani macam-macam padamu. Siapa kau, urus urusanmu sendiri. Dia pacarku. Urusan pacarku adalah urusanku. Dia pacarmu. Dia jelas pacarku. Lu Xiao, jangan dengarkan fitnahnya. Dia mengejarku dan aku tidak setuju. Dia terus melecehkanku. Kang Lily, jangan bicara omong kosong. Lu Xiao, lihat dia. Minggir, brengsek, kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak ku bikin bonyok kau sekarang juga. Aku tak percaya, jelaskan. Lu Xiao, kita tak seharusnya terlibat dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Mobil ini. Bos, aku ambil mobil ini.
Lin Sheng dan ini semua gara-gara kau. Kesal sekali. Apa kau mencemaskan Lu Xiao? Tidak, aku kesal karena perasaanku selama 3 tahun ini. Perasaanku terbuang sia-sia. Beri orang ini beberapa tulang, dan dia akan mengikutinya kemanapun. Jadi apa kau mau mempertimbangkan? Hei, Tuan Lin, ada penemuan penting. Zui Shixi itu tidak hanya melakukan transfer besar dengan Lin Xiang, tapi juga membeli tiket pesawat untuk meninggalkan negara malam ini. Zui Shixi benar-benar dia. Hei, apa katamu tadi? Aku. Bukan apa-apa, kita mau kemana sekarang? Apartemen Zui Shixi, ayo. Rumah BC 11. Apa Zui Shixi tinggal di sini? Alamat yang diberikan ayahnya tak mungkin salah. Shixi buka pintunya. Bukan urusanmu. Bagaimana kalian menemukan tempat ini? Pergi kenyah. Segera mencari seseorang. Kau pikir kami akan datang jauh-jauh ke sini? Kalau tidak penting, ayo biarkan kami masuk. Aku sibuk hari ini, aku tak punya waktu untuk kalian. Baiklah, kita bisa bicara lain kali. Kami benar-benar punya urusan penting. Kau harus membantuku menemukan Lin Xiang. Aku tak tahu di mana dia. Pergi saja, tinggalkan aku sendiri, oke? Bagaimana kau bisa begitu saja membelakangi kami seperti ini? Kau dulu menantu laki-lakiku. Kau berani menyebutkannya. Saat aku bercerai, aku tak dapat sepeser pun. Keluar. Hi, dengarkan aku. Masalah itu sudah berlalu. Sekarang cepat. Beritahu aku alamat Lin Xiang. Ku bilang padamu, dia menipu anakku sebesar 15 juta. Apa urusannya denganku? Tidak apa yang kau katakan. Kau tak bisa mengatakan itu, kan? Menantuku, mohon. Tolong bantu aku. Katakan padaku. Cukup alamat dan informasi kontak Lin Sheng saja. Aku akan membiarkan putriku menikah lagi denganmu, oke? Kukatakan padamu Runan berbeda dengan Sheng Nan. Kukatakan padamu dia mendengarkanku. Kukatakan sekali lagi, keluar. Mereka bahkan sampai menggunakan senjata. Nek, di mana Nek jatuh? Ini uang kita. Kau Zui Shixi. Kau berani berkonspirasi dengan Lin Xiang untuk menipu uang anakku. Keluar, ini uangku. Ini uangku. Kalian semua keluar. Hei, kembalikan ponselku. Halo Zui Shixi. Kenapa kau belum datang ke bandara? Kukatakan padamu, kurasa Lin Dongliang sudah tahu kalau kita berkonspirasi untuk menipunya sebesar 15 juta. Kalau kau tak lari, sekarang kau tak akan bisa nanti. Dasar bajingan kecil. Kau dan Lin Sheng bekerja sama untuk menipu uang keluarga kami. Itu uangku. Ini uangku. 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 Keluar. Menjauh dariku. Kau mau mati. Diam di situ. Nah, kalian dua orang tua bangka. Kalian benar-benar tak takut mati. Jangan. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, jangan pukul mereka. Menyalahkanmu karena mengetahui kebenaran. Berhenti. Putri, cepat selamatkan ayahmu. Liu Jing telepon 120. Zui Shixi, apa kau pikir kau dan Lin Sheng bisa lolos begitu saja dengan apa yang telah kalian lakukan? Lin Sheng Nan, kau lagi yang mengacaukan rencanaku, kan? Orang yang berbuat jahat akan menghancurkan diri mereka sendiri. Hukum tak bisa dihindari. Kalian berdua bisa menantikan sisa hidup kalian di penjara. Tangkap Lin Xiang. Hukum tak bisa dilakukan. Lu Xiao, ku dengar kau baru-baru ini telah berkolaborasi dengan grup Shengqi terbesar di Nancheng. Mengenai proyek ini, semua berkat Lily. Lily mengungkapkan identitasku di depan begitu banyak orang. Akankah terbongkar? Lily sebenarnya putri Kang Shengxi. Lily, kau benar-benar putri Kang Shengxi. Ya Tuhan, Lily kita sudah sekelas selama bertahun-tahun, dan kau tidak pernah mengungkapkan apapun. Kau sangat tertutup. Tapi, ku dengar Kang Shengxi tidak punya anak. Itu karena ayahku ingin melindungi keselamatanku. Jadi dia tidak membiarkannya terungkap. Masuk akal. Lihat Kang Shengxi, Kang Lily. Nama keluarganya sama.
Mereka pasti keluarga. Wang Qiang lihat. Lihat kau hampir saja salah menuduhnya. Cepat hukum dirimu dengan minum. Lili lihat mulutku ini. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan minum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong Lu Xiao, di mana pacarmu? Setiap kali kita berkumpul, dia menelponmu dan menyuruhmu pulang lebih awal. Jangan sebut-sebut itu. Kami putus. Putus? Kurasa baguslah kalian putus. Lin Xingnan itu cuma udik. Bagaimana mungkin dia pantas untukmu? Apa salahnya jadi orang udik? Dia sangat cantik dan setia pada Lu Xiao. Kok tega-teganya kau memutuskan hubungan? Dia tidak ingin putus. Tapi aku sudah tidak ada rasa lagi padanya, kan? Dia murahan sekali. Murahan atau tidak panggilan telepon akan memberitahu kita. Lu Xiao, aku juga ingin tahu. Apakah Lin Xingnan masih punya perasaan padamu? Oke. Kalau begitu mari kita coba. Upacara peresmian. Semuanya. Saya Kang Zhengxi. Berterima kasih kepada Anda semua karena telah berkumpul di acara besar ini. Mulai sekarang, Grup Kang akan sepenuhnya dikelola oleh putri saya Lin Xingnan. Bagus. Selamat menikmati semuanya. Nikmatilah. Ayah baptis, apa kau tidak takut ada yang tidak puas denganmu yang begitu mencolok? Siapa yang berani tidak puas? Putri saya Putri Kang Zhengxi adalah penerus yang telah kutunjuk untuk grup Zhengxi. Siapa yang berani menentangmu? Aku akan membuat mereka bangkrut dalam 1 menit. Halo, Xingnan, aku sedang tidak enak badan sekarang. Apa hubungannya ketidaknyamananmu denganku? Kita sudah putus. Itu salahku di masa lalu. Aku mengkhianatimu. Aku benar-benar merasa tidak enak sekarang, Xingnan. Kau di mana sekarang? Aku di Hotel Junhao kamar 748. Oke, tunggu aku. Apa yang terjadi? Kau tampak pucat. Ayah baptis, aku ada urusan pribadi yang harus kurus. Aku akan kembali nanti. Oke, ajak Xiaozi bersamamu. Aku akan pergi sendiri. Jangan ikuti aku. Lu Xiao, Lu Xiao. Bangun, apa kau mau kubawa ke rumah sakit? Bagaimana keadaannya? Lu Xiao, Lu Xiao. Halo, apa ini 120 ya ini di hotel sini? Lu Xiao, orang udik ini benar-benar menyedihkan. Masih bertingkah seperti anak anjing sakit cinta, bahkan setelah putus. Kami hanya bercanda denganmu. Tidak menyangka kau masih sangat peduli padaku. Lu Xiao, apa yang kau lakukan? Lu Xiao, kau sedang berbaring, kau tidak lihat. Dia mengkhawatirkanmu. Hampir menangis karena khawatir Xingnan. Kau berpakaian sangat cantik hari ini. Mungkinkah untuk merayu Lu Xiao? Mencoba untuk memenangkannya kembali. Mungkin dibeli dari toko barang bekas. 100 yuan bisa beli 3 baju seperti itu. Li Fang, jangan bicara seperti itu. Mungkin seluruh pakaiannya hanya seharga 99 yuan. Benar-benar 99 dengan pengiriman gratis. Baiklah Xingnan, kau bisa pergi sekarang. Lu Xiao, kau memanggilku ke sini hari ini hanya untuk mempermalukanku begitu. Lin Xingnan, itu hanya permainan. Kenapa dianggap serius? Lin Xingnan, kenapa kau tidak tinggal dan makan malam bersama kami? Lupakan saja semua ini. Makanan yang menjijikan. Nikmati saja sendiri. Lin Xingnan, beraninya kau bicara seperti itu kepada kami. Saya hormati usaha 3 tahun Anda, asuh Liu Qiao. Undang dia makan malam. Jangan tidak tahu berterima kasih. Begitukah pelayan? Mona, Anda mau pesan apa? Ini, dan ini. Lalu escargot. Abalon 9 kepala dan 10 botol champagne ini. Semuanya minumlah sepuasnya hari ini. Pesan apapun yang kau mau. Lili kita tersayang. Tapi Putri Kang Zhengxi bernilai miliaran. Hanya segini. Bahkan tidak cukup untuk uang sakunya sehari-hari. Pesan apapun yang kau mau. Baiklah, bawakan anggur dan hidangan termahal di restoranmu. Anggur termahal dan hidangan termahal. Bawakan semuanya untukku. Baiklah. Untung aku masih punya 1 juta yang diberikan Lin Dongliang padaku. Seharusnya cukup untuk menutupi tagihannya. Lin Xingnan, anggap makanan ini sebagai ucapan terima kasihku untuk menghadirkan Lu Xiao terbaik untukku. Sampah memang seharusnya bersama.
Aku serahkan dia padamu. Bukankah ini bagus untuk kalian berdua? Kau, Lin Xiangnan, apa maksudmu dengan ini? Sampah cocoknya dengan sampah. Xiangnan, aku tahu kau sedang kesal setelah putus dengan Lu Xiao, tapi statusnya sekarang berbeda. Kau tidak tahu kan? Kau belum tahu kan? Kang Lili adalah putri Kang Shengxi. Sekarang mereka bersama. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Putri Kang Shengxi. Kang Lili, kau cukup menarik. Di satu sisi kau bersama kakakku, dan di sisi lain kau bersama Lu Xiao. Sekarang kau berpura-pura menjadi putri Kang Shengxi. Kau tak tahu malu. Selingkuh dan menyamar apa? Lin Xiangnan, kau memfitnahku. Aku tahu kau cemburu. Karena kau kelas rendah. Dan tidak cukup baik untuknya apa yang bisa kulakukan. Oh ya, kau kan kelas atas. Karena kau putri Kang Shengxi. Maka kau harus tahu bahwa hari ini adalah pesta peresmian CEO Group Shengxi, kan? Pesta peresmian ya? Benar-benar, aku rasa aku pernah mendengar tentang pesta peresmian hari ini. Aku tak menyangka acaranya di Junhao juga. Lily, bisakah kau memperkenalkan kami? Kami ingin bertemu ayahmu. Akan lebih baik lagi jika kami bisa bekerja di grup Shengxi. Ya, Anda adalah putri Kang Shengxi. Kau tak akan menolak permintaan kecil seperti itu, kan? Tentu saja tidak. Tapi ayahku juga bilang, dia tidak ingin mengungkapkan identitasku. Lagi pula CEO baru perusahaan adalah orang luar. Aku bahkan berdebat dengan ayahku tentang ini. Oh begitu. Lin Xiangnan, kau sangat iri. Untung aku mendengarkan ibuku dan segera putus denganmu. Aku iri. Kalau begitu aku harus melakukan ini. Lin Xiangnan, apa kau gila? Lu Xiao, aku melihatmu dengan jelas hari ini. Dasar bajingan. Kau sama sekali tak pantas mendapatkan cintaku. Lin Xiangnan, kau keterlaluan kan? Kau sungguh tak tahu malu. Beraninya kau menamparku. Kau lagi. Lu Xiao, kau baik-baik saja. Apa kau merasa dirugikan? Aku baik-baik saja. Kau berani memukulku. Sobat, kau tahu siapa yang kau ganggu? Berandal. Aku tak akan membiarkanmu keluar dari ruangan ini hari ini. Lu Xiao, kau baik-baik saja. Berhenti. Siapa kau keluar dari ruanganku? Kang Lili, bukankah kau bilang kau putri Kang Shengxi? Bagaimana mungkin kau tidak mengenali ayahmu sendiri? Kau Kang Shengxi. Ayah baptis orang ini bilang dia putri kandungmu. Apa benar begitu? Kau tak tahu malu. Kau menindas putriku dan mencuri pacarnya. Lili, apa yang terjadi? Saya. Apakah situasi ini perlu dijelaskan? Lin Xiangnan adalah putri Kang Shengxi. Lili, kau membohongiku selama ini. Tidak, aku benar-benar seseorang. Tampar dia. Bagaimana mungkin? Mustahil, ini mustahil. Tuan Kang Lin Xiangnan benar-benar putri Anda. Memang, Xiangnan meskipun putri angkatku, lebih merupakan putriku dan pewaris grup Shengxi. Lu Xiao, benar, sekarang aku umumkan. Grup Shengxi tidak akan pernah bekerja sama dengan keluargamu, Lu. Xiangnan, aku tahu aku salah. Tolong aku mohon maafkan aku, oke? Wanita jalan itulah yang menipuku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Pergi, aku tak ingin melihatmu lagi. Aku pantas mati. Cukup, Lu Xiao, kenapa kau pikir aku akan memaafkanmu? Karena kau mencintaiku. Kau tak tega meninggalkanku. Jangan bohongi dirimu sendiri. Babi berkaki dua susah dicari. Apa lelaki berkaki dua susah dicari? Lu Xiao, begini, ya kita sudah putus. Dan kau masuk daftar hitamku. Ayah baptis. Kalian anak muda, lanjutkan saja kencan kalian. Biar aku yang urus tempat ini. Nona mau kemana sekarang? Jangan banyak bicara, ikut saja denganku. Kau beritahu aku dulu. Apa maksudmu barusan?